Selamat datang di presentasi kami pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Ali Ihwan. Dalam kelompok ini kami terdiri atas 2 orang, yaitu saya Muhammad Imbalo Zaki Hasibuan dan teman saya Ilham Prabowo. Di sini kami membawakan sebuah aplikasi yang bernama Q. Q diambil dari bahasa Jepang yang artinya antrian. Kenapa diambil dari bahasa Jepang? Memang pada awalnya aplikasi ini ditargetkan untuk pasar Jepang. Karena apa? Jepang merupakan negara yang tersibuk di dunia. Oleh karena itu, mereka sangat menghargai waktu. Sehingga di sana banyak sekali penyedia-penyedia jasa antrian untuk beberapa tempat yang padat antrian. Tetapi di sana masih pada penyedia jasa-jasa lepas. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan para penyedia jasa dan yang membutuhkan jasa dapat dinaungi dalam sebuah wadah, yaitu aplikasi Q ini, sehingga prosesnya lebih profesional. Sekarang saya akan mempresentasikan bagaimana desain UI dan UX serta prototype sesuai dengan flow aplikasi ini. Ya, bisa teman-teman lihat di layar kaca bahwasannya inilah desain UI dan UX dari aplikasi Q. Kita akan memulainya dari awal. Nah, yang pertama ini adalah splash screen. Splash screen ini fungsinya sebagai logo atau tampilan utama yang muncul ketika user membuka aplikasi kita. Biasanya ini berdurasi 2-3 detik. Kemudian dia akan lanjut kepada halaman login. Nah, di sini user yang sudah mendaftar bisa langsung login atau bisa klik daftar untuk mendaftar. User tinggal mengisi nama lengkap, nomor handphone, email, password, konfirmasi password, kemudian daftar. Kita kembali lagi ke halaman login. Nah, untuk yang login, ketika user lupa password, mereka bisa klik lupa password. Mereka tinggal masukkan email mereka, atur ulang password, kemudian user tinggal memasukkan password yang baru. Nah, sebenarnya halaman ini akan muncul ketika ada link yang dibuka oleh user dari emailnya. Dari sini nanti akan muncul email kepada user untuk masuk ke halaman ini. Oke, kita akan coba login. Setelah login, user akan dimasukkan kepada halaman home. Nah, halaman home ini terdiri dari foto profil user, nama user, emailnya, kemudian di sini ada notifikasi. Nah, yang ini merupakan layanan-layanan yang ada di aplikasi Q yang bisa dipakai jasa antriannya. Di sini ada BPJS, Samsat, rumah sakit, bank, puskesmas, antrian untuk pembuatan SIM, antrian pembuatan EKTP. Nah, kita akan coba ke transaksi. Nah, transaksi ini adalah tempat di mana transaksi yang sedang diproses, selesai atau batal. Nah, di sini user bisa melihat transaksi terakhirnya apa saja. Yang kemudian adalah di sini bantuan. Nah, bantuan di sini fungsinya sebagai tempat user bertanya kepada customer atau pertanyaan-pertanyaan umum. Dan yang di sini adalah akun. Di sini tempat user melihat akunnya, seperti nama lengkapnya, terus tempat tinggalnya di mana, tempat favoritnya berapa, transaksinya sudah berapa, terus ada peringkatnya yang sudah keberapa. Nah, di sini ada atur metode pembayaran, undang teman ke aplikasi kita, terus di sini ada pengaturan dan di sini ada keluar. Misalnya kita
klik keluar, dia akan kembali ke login. Kita tinggal login aja lagi. Nah, kemudian bagaimana cara memesan jasanya? Nah, user tinggal memilih jasa apa yang mau dipakai. Contohnya BPJS Kesehatan. Nah, user akan dialihkan ke halaman detail pemesanan antrian. Jadi sini ada lokasi antrinya. Jadi user memilih, misalnya kayak tadi BPJS, user memilih BPJS mana yang akan dilakukan jasa pengantrian tersebut. Kemudian penentuan jadwal antriannya pada hari apa dan kapan. Kemudian pesan berapa antrian. Jadi misalnya ada satu orang nih, kemudian dia punya teman, dia mau antri bersamaan. Nah, dia bisa pesen 2 antrian atau lebih. Nah, kemudian di sini ada nomor handphone yang dihubungi. Nah, untuk biaya antrian ini didapatkan sesuai dengan tingkat keramaian biasa di tempat tersebut. Jadi di sini harganya tidak sama, akan berubah-berubah dan tergantung juga jumlah antrian yang diperlukan. Nah, setelah semua terisi, user akan lanjut ke pembayaran. Sebelum masuk ke pembayaran, user akan memilih siapa yang mau jadi pengantrinya. Nah, contohnya di sini ada Topan, Samsul gitu kan. Jadi user bisa memilih yang terdekat dari lokasi tujuan dan juga rating serta tingkatan dari pengantri, sudah sering bintangnya berapa begitu kan. Nah, setelah memilih pengantrinya akan lanjut masuk ke halaman detail. Nah, di sini ada notifikasi bahwasannya kamu udah dapat pengantrinya. Dijelaskan lagi detail-detailnya, lokasi, jadwal, jumlah, nomor handphone, biaya antrian, pengantri, dan di situ terdapat catatan jangan lupa membayar kepada pengantri. Nah, di sini ada fitur telepon dan chat. Nah, di telepon dan chat ini isinya untuk kalau telepon akan langsung menghubungi pengantri, chat sama juga dia akan masuk kepada chat WhatsApp ke pengantri. Nah, ini pada saat sini user tidak bisa melakukan apa-apa. User hanya bisa menunggu sampai proses pengantrian selesai. Jadi di aplikasi pengantri akan jika sudah selesai akan diubah ke status selesai, kemudian akan kembali ke halaman home. Nah, kemudian bagaimana kalau user mau lihat transaksi yang barusan? Bisa dilihat dari menu transaksi. Di sini akan masuk transaksi yang terakhir maupun yang sedang diproses ataupun dibatalkan. Mungkin sekianlah presentasi aplikasi ini. Saya menyadari banyak kekurangan dan kesalahan yang ada pada presentasi kali ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ali saya mohon maaf atas kekurangannya. Untuk teman-teman yang masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan saja kepada kami dan semoga kami bisa menjawabnya. Mungkin sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.